Selamat sore pemirsa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bersama Damar Panuluh Nusantara, sore ini berada di kawasan Candi Putuk Gong, masuk Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tepatnya di Dusun Bumirejo. Pada sore hari ini DPN sengaja berkunjung ke kawasan Candi Putuk Gong untuk menyampaikan perkembangan atau informasi terakhir tentang keberadaan Candi Putuk Gong tersendiri. Walaupun dalam kondisi belum dievakuasi lanjutan, karena pasca kita temukan 1 tahun yang lalu hingga saat ini masih terlihat sisa-sisa bangunan atau mungkin bekas-bekas bangunan yang dulu dikerjakan oleh tim Damar Panuluh Nusantara. Seperti apa nanti Candi Putuk Gong keberadaannya, atau mungkin benda-benda peninggalan leluhur yang dulu ditemukan oleh Damar Panuluh Nusantara, mari pemirsa ikuti perjalanan kami. Baiklah pemirsa, kita sekarang berada di puncak atau di atasnya Candi Putuk Gong, atau mungkin di sini bekas reruntuhan candi atau tempat pendarmaan di wilayah Putuk Gong yang disebut Putuk Gong di Dusun Bumirejo, Desa Krecek, Kecamatan Badas. Ini pemirsa, mari kita lihat bersama-sama beberapa peninggalan leluhur kita yang berhasil ditemukan oleh Damar Panuluh Nusantara sejak 1 tahun yang lalu, namun kondisinya juga belum begitu bersih karena memang sudah beberapa bulan tim Damar Panuluh Nusantara tidak bisa berkunjung di lokasi ini, memang karena ada jadwal lain. Namun sekarang kami dari tim Damar Panuluh Nusantara nanti bekerja sama dengan masyarakat setempat juga akan melakukan pembersihan di lokasi ini. Jadi ini kita berada di atas atau di kemuncaknya beberapa peninggalan leluhur seperti pipisan, ya. Pipisan, ada lompang kuno, ada batu bata kuno, ada lapik candi, ya. Yang ini semua dikumpulkan dalam jangka waktu sekitar 8 bulan. Jadi untuk sekarang memang harus dilakukan perawatan kembali, karena bagaimanapun ini merupakan bukti sejarah yang bisa kita ceritakan kepada generasi sekarang dan nanti generasi yang akan mendatang. Mudah-mudahan apa yang menjadi bukti sejarah ini nanti akan mengungkap sebenarnya seperti apa Candi Putuk Gong ini sebelumnya. Jadi untuk sementara waktu memang beberapa artefak yang kita temukan dulu itu yang seperti dilihat di layar kaca Anda, ini arahnya kepada yang termuda, Mojopahit juga ada, Singosari juga ada, tetapi mengarah ke Kalingganya juga ada. Jadi beberapa temuan-temuan ini juga menunjukkan bahwa beberapa peradaban di sini dulu pernah ada. Jadi ini seperti bata merah, ya. Jadi struktur untuk kemuncak candinya yang dulu pernah ditemukan, bahkan ketebalan bata merah pun lain dengan peninggalan-peninggalan era Mojopahit. Jadi inilah bukti-bukti yang bisa kita kenali untuk sementara waktu, dan kemudian nantinya kita akan bekerja sama dengan teman-teman komunitas pelestari dan pemerhati cagar budaya, juga kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Balai Cagar Budaya, bagaimana mengupayakan agar tempat ini nanti bisa dilakukan pemugaran atau perbaikan, hingga tempat ini nanti kemudian bisa manfaat untuk semuanya. Jadi seperti ini, ada beberapa ukiran di batu andesit yang ini menunjukkan sebuah relief seperti kalau kita melihat reliefnya ini
seperti bangunan yang ada di Istana Negara ya. Jadi ada pilar-pilarnya ini. Ya. Ini di belakangnya juga ada lubangan. Inilah yang kita maksudkan dulu sebagai tempat menaruh abu jenazah ya, abu jenazah para leluhur kita dulu. Ini kondisinya dulu berdiri, cuman keadaan sudah tidak utuh lagi. Ini dulu ditemukan di dasarnya sungai. Ini termasuk pecahan-pecahannya yang dulu berhasil kita selamatkan. Dan di bawahnya ini adalah umpak. Jadi ada umpak-umpak. Kita perkirakan di sekitar sini juga ada sebuah candi yang mungkin perlu dilakukan penyelamatan lagi. Jadi ada di sebelah kiri saya ini juga ditemukan umpak yang sangat dalam sekali, namun sekarang masih ditanami padi. Di sebelah sana mungkin jarak sekitar 10 meter dari saya berdiri. Dan mudah-mudahan ketika nanti ada perhatian dari BPCB maupun Dinas Pariwisata, kemudian lokasi ini bisa diketahui sebenarnya ini di atasnya peninggalan pada era kerajaan mana. Jadi kalau kita mengamati memang belum begitu bisa maksimal karena di sini sangat banyak sekali beberapa peninggalan-peninggalan yang masih mengarah ke berbagai peradaban, sehingga nanti ditentukan pada yang kita temukan di permukaan paling atas ini nanti eranya dari kerajaan mana. Ini luasnya sekitar 10 kali 10 meter, jadi atas atau puncaknya ini 10 kali 10 meter, jadi seperti kotak gitu. Namun kalau kita lihat di sekelilingnya memang susunan-susunan itu sebagian juga masih rapi, sebagian ada perubahan karena memang desakan-desakan dari akar pohon. Di atasnya ini ada pohon mangga yang jumlahnya ada 4 ya. Jadi inilah yang mungkin mempengaruhi struktur-struktur bangunan ini hingga akhirnya mulai tidak beraturan. Dan mudah-mudahan seperti yang kita sampaikan tadi, perhatian dari pemerintah, baik itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri maupun dari BPCB Jawa Timur yang ada di Trowulan, segera menindaklanjuti bagaimana langkah-langkah yang akan diambil untuk bisa menyelamatkan peninggalan-peninggalan leluhur yang ini mempunyai nilai sejarah sangat tinggi sekali. Memang sejak awal sudah ada laporan ke BPCB maupun ke Dinas Pariwisata setempat, namun hingga sekarang memang belum ada tindak lanjut. Jadi kalau kita melihat memang terjadi jeda waktu yang cukup lama, ada 1 tahun lebih. Tetapi untuk teman-teman yang baru, kemarin saya melihat sendiri juga sudah ada tindak lanjut. Seperti apa bentuknya, sebenarnya ini peninggalan zaman apa, itu di titik-titik lain sudah dilakukan. Namun entah apa yang sebenarnya menjadi kendala di area Bumirejo ini sendiri, terutama di wilayah Putuk Gong ini, hingga saya berdiri di sini belum ada tindak lanjut sama sekali. Mudah-mudahan dengan informasi yang saya sampaikan bersama tim ini nanti bisa didengar oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri dan juga BPCB Jawa Timur untuk bagaimana langkah-langkah ke depan agar ini bisa betul-betul diketahui sejarahnya seperti apa. Itu pemirsa yang bisa kami sampaikan dari area Candi Putuk Gong tersendiri. Saya Rianto dari tim Damar Panuluh Nusantara, tetap menelusuri, mengungkap fakta menjadi berita.